Kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan sejumlah kalangan. Dan baru-baru ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, angkat suara usai dituding diam atas kematian putranya di tangan geng motor 8 tahun lalu. Sambil menahan air matanya, Ibtu Rudiana yang juga anggota kepolisian itu mencurahkan kesedihan hatinya atas kematian putranya. Tewasnya sepasang kekasih, Vina dan Eki, bisa dikatakan begitu tragis. Sejoli itu harus meregang nyawa di tangan geng motor berjumlah 11 orang. Kisah tragis tewasnya Vina dan Eki juga diangkat ke film layar lebar dan sukses mengundang banyak penonton. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina Dewi, perempuan asal kampung Samadikun, Kota Cirebon, Jawa Barat, sampai kini masih diwarnai teka-teki. Begitu banyak keganjilan dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Misalnya, baru-baru ini keganjilan diungkap oleh selebgram Zanzabella melalui kanal media sosial pribadinya. Zanzabella menyebut jika ayah Eki mempunyai peran penting untuk mengungkap 3 pelaku utama yang saat ini masih buron. Tidak hanya itu, Zanzabella juga mempertanyakan jabatan ayah Eki yang kini menjabat sebagai Kapolsek. Dan berikut pandangan Zanzabella terkait adanya kejanggalan dalam kasus tersebut. Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara. Ya, berarti yang itu atau itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati. Jadi kalau gue begini, kunci dari peristiwa ini adalah Bapak Aibtu Rudiana, bapaknya Eki, ya. Nah, selama ini kita tidak pernah mendengar statement dari keluarganya Eki. Apakah benar pelaku yang 3 ini anak polisi yang pastinya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Aibtu ini, atau kalau misalnya ada oknum dari anak DPR, berarti yang harus diusut itu DPR RI 2014 Cirebon, mungkin seperti itu. Di sana dibilang Aibtu Rudiana, ya. Aibtu itu adalah pangkat dari orang yang lolos Bintara, bukan perwira dari Akademi Polisi. Lalu di 2022 ada yang bernama Ibtu Rudiana yang kemudian jabatannya adalah Kapolsek. Ibtu itu adalah perwira, pangkat dari perwira.
ya. Tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun, beliau baru IPTU, artinya beliau bukan berangkat dari Akpol, melainkan ada promosi di sana yang merekomendasikan beliau untuk sekolah perwira, lalu dapatlah dia pangkat IPTU dan menjabat sebagai Kapolsek. Tidak mungkin kemudian orang sudah digebuki, tersangka yang 8 itu, mereka justru ada yang tidak saling kenal satu sama lain. Apakah pada masa itu kasus ini dianggap kasus yang sangat biasa karena di sana memang banyak sekali geng motor yang suka buat masalah ya, sehingga udah ciduk-ciduk aja ini praduga saya tidak menuduh. Ya, jangan kemudian kasus ini direkayasa. Saya setuju dengan dari Bapak ini yang berbicara di dua sisi. Memang banyak kejanggalan. Harusnya ini direka ulang, dan yang membukanya itu adalah pejabat yang lama di Cirebon. Nggak boleh merembet, karena logikanya ketika 3 pelaku ini adalah orang hebat, maka tidak mungkin mereka tidak dipantau oleh Bapak atau orang-orang yang melindungi mereka, orang-orang besar yang melindungi mereka. Mereka pasti sosial medianya dipantau. Tidak sebebas itu. Kalau memang 3 orang ini adalah anak petinggi. Pengusutan ulang, jadi jangan terfokus kepada hasil kesurupannya ya, karena belum tentu 100% itu benar. Belum tentu juga orangnya bernama EG. Ya, bisa jadi itu hanya nama panggilan atau nama samaran. Jangan sampai yang gua takutkan terjadi penggiringan opini daripada netizen untuk menunjuk tersangka selanjutnya yang memang bukan tersangka, mungkin akan menjadikan itu sebagai ide untuk keluarga si pelaku yang dilindungi ini. Dukungan untuk keluarga Vina terus mengalir bagai air bah yang tak terbendung. Berbagai kekecewaan pada Polda Jawa Barat yang menangani kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki juga ramai disuarakan di media sosial. Mengingat sudah 8 tahun lamanya pihak kepolisian belum berhasil menangkap 3 pembunuh Vina. Menanggapi banyaknya kritikan dan mencuatnya kembali kasus tewasnya Vina dan Eki, baru-baru ini pihak Polda Jawa Barat menyebar brosur 3 pelaku pembunuh Vina dan kekasihnya Eki. Lantas, apa alasan Polda Jawa Barat belum berhasil meringkus 3 pelaku yang saat ini masih buron alias DPO? Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitas? Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Di era yang serba modern seperti saat ini tentunya
kita tentu memahami bahwa kepolisian memiliki alat yang canggih untuk bisa kemudian melakukan deteksi di mana keberadaan para tersangka tersebut. Karena ini waktunya sudah cukup lama ya. Kalau kita lihat kasusnya kan dari 2016 ya. Akan tetapi 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut sampai hari ini belum ditemukan. Oleh karena itu memang kita akan terus ya memberikan support kepada kepolisian terkait ya. Dalam hal ini Polda Jawa Barat untuk bisa menemukan, mencari di mana para tersangka itu kabur. Agar supaya kasus Vina ini bisa memberikan kepastian hukum dan terlebih lagi ada keadilan yang didapatkan oleh pihak keluarga korban. Karena korbannya ini telah meninggal dunia, tentu yang diharapkan adalah keadilan dan juga kepastian hukum atas kasus yang sudah bergulir lama. Demikian. Kita selama ini juga memang sudah pernah berusaha untuk menemukan ketiganya lagi. Bahkan kita juga sudah berusaha mencari informasi terkait orang-orang yang terduga pelaku yang masih di luar. Tapi memang kendalanya kita terkait dengan informasi ketiganya ini, siapa mereka, nama mereka sebenarnya ini kita sampai sekarang belum mendapatkan. Saya pikir ya dalam proses penyidikan perkara tentu ada batasan-batasan yang bisa kemudian diketahui publik ya. Ada yang bisa diketahui, ada yang tidak bisa diketahui. Nah, semua itu kembali kepada kepolisian atau dalam hal ini penyidik yang menangani perkara tersebut. Akan tetapi tentu dikarenakan masyarakat ini ikut ya memberikan pengawalan, kemudian kasus ini juga sudah menyita perhatian publik, maka saya menyarankan ya kepada kepolisian untuk ungkap saja ya kan wajah-wajah para pelaku itu agar supaya publik bisa tahu, publik bisa ikut bersama-sama memantau ya apakah orang ini pernah dilihatnya atau mungkin barangkali dia bertempat tinggal dan diketahui oleh publik. Nah, ini yang perlu kita harapkan dari pihak kepolisian agar dibuka saja siapa orang itu. Ya kan supaya publik bisa kemudian ikut memberikan pengawalan terhadap perkara ini. Karena kalau saya melihat di medsos itu sudah banyak sekali ya kan foto-foto yang kemudian terupload ya atau terpublikasi ya bahwa diduga kuat ini pelakunya dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Sebenarnya siapa sih pelakunya? Siapa sih yang disebut dengan Egy itu dan sebagainya. Sementara pengacara kondang Hotman Paris turun gunung dengan langsung menemui keluarga Vina. Dalam pertemuannya dengan keluarga Vina, Hotman menduga ada orang kuat di balik lambannya Polda Jawa Barat mengungkap dan menangkap 3 pelaku yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Lantas, siapakah orang kuat di balik kasus tersebut yang membuat Polda Jawa Barat kehilangan keberaniannya untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya? Diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Katanya bahwa salah satu pelaku ini adalah orang tuanya dari oknum kepolisian, tapi ini belum ada kepastian. Terutama yang DPO ini, ya. Namun kita ada kecurigaan karena apa? Karena kok bisa gitu? Enggak, sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas 3 orang ini. Jangan-jangan belum pernah ke desa itu, tapi DPO sudah diumumkan. Jangan-jangan kita belum tahu. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya ada apa ini? Pasti ada sesuatu rumput yang bergoyang.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.